Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Portal Kanker, kita berjumpa kembali dalam sesi edukasi kanker pada anak. Hari ini kita akan berbicara tentang tumor susunan saraf pusat pada anak. Dan narasumber kali ini adalah Dr. Reninda Ananda Aman, spesialis bedah saraf konsultan. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, sahabat Portal Kanker. Saya Dr. Nanda dari Departemen Bedah Saraf FKUI RSCM. Saat ini akan berdiskusi dan menyampaikan suatu topik tentang tumor susunan saraf pusat pada anak. Tumor susunan saraf pusat pada anak adalah tumor yang muncul dari otak, batang otak, dan juga sumsum tulang belakang pada anak. Dan anak itu dapat dibagi dari berdasarkan umur, usianya baru lahir atau sampai umur 1 tahun atau 3 tahun bahkan 4 sampai 10 tahun seperti itu. Dan tumor otak pada anak itu bisa dibagi yaitu di otak besar dan di otak kecil. Pada umumnya yang di otak besar itu pada usia 3 tahun ke bawah. Sedangkan pada otak kecil di atas 3 tahun, yaitu umur 4 sampai 10 tahun. Jadi tanda dan gejala pada tumor otak anak itu pada umumnya adalah gejala peningkatan tekanan otak. Seperti apa? Seperti sakit kepala, mual, muntah, dan juga sangat tergantung dari lokasi. Misalnya lokasinya yang pada otak yang mengurusi keseimbangan, maka dia akan mengalami gangguan keseimbangan atau kelemahan dari ekstremitas, tangan dan kaki misalnya. Dia akan terganggu dan muncullah gejala tersebut. Atau juga bila dia menekan saraf mata atau saraf penglihatan, maka anak tersebut akan mengeluh pandangannya menjadi kabur atau pandangan menjadi ganda, double vision, atau juga hanya sakit kepala saja, misalnya pada tumor otak kecil yang menyumbat aliran dari cairan otak sehingga terjadilah yang kita sebut hidrosefalus atau penumpukan cairan otak. Ini merupakan suatu tanda dan gejala berupa sakit kepala. Pertama, kita harus menegakkan diagnosis dulu tentunya melalui riwayat penyakit dari pasien lalu melakukan pemeriksaan fisik, baik itu pemeriksaan fisik neurologis, lalu dibantu dengan pemeriksaan penunjang. Pada kasus-kasus tumor otak itu dapat dilakukan pemeriksaan CT scan atau MRI untuk melihat apakah ada suatu massa atau pertumbuhan di otak besar atau otak kecil. Pada sumsum tulang belakang juga dapat dibantu selain melakukan pemeriksaan fisik dan riwayat penyakit, juga dilakukan pemeriksaan tambahan lainnya seperti MRI atau bahkan mengambil cairan otak untuk melihat apakah ada penyebaran dari sel-sel tumor di sumsum tulang belakang. Jadi apabila sudah diagnosis ditegakkan, terapi utama pada tumor otak adalah mengambil tumor sebanyak mungkin dengan tujuan satu adalah untuk mengetahui jenis tumor ini apa, lalu juga mengurangi gejala atau mengurangi tekanan pada otak. Yang ketiga juga meningkatkan apabila perlu pengobatan lanjutan seperti radioterapi atau kemoterapi. Nah, apabila memang tumor itu tidak bisa diangkat total karena dapat
mengganggu atau merusak jaringan otak yang sehat, maka dapat dilanjutkan dengan pengobatan lanjutan apabila memang dibutuhkan. Nah, dari situ baru kita dapat menilai apakah ada gejala sisa atau tidak dari sisa tumor tersebut. Pasien akan di follow up atau dilakukan kontrol secara teratur untuk menilai perkembangan klinisnya sampai nanti kita tahu apakah tumor tersebut akan tumbuh lagi atau tidak. Bagi orang tua yang mengamati pasien itu, yaitu kenalilah tanda dan gejala dari pasien-pasien anak yang terdapat tumor otak atau di sumsum tulang belakang. Seperti tadi adalah sakit kepala yang terus-menerus, kemudian disertai mual muntah, segeralah mencari pertolongan ke dokter anak terdekat untuk agar supaya diagnosis bisa ditegakkan. Dan juga apabila ada keluhan penglihatan menjadi kabur atau penglihatan menjadi ganda atau juga pada anak ya yang sering terjatuh atau gangguan keseimbangan, maka orang tua patut curiga apakah ada sesuatu atau ada yang tumbuh di otak, apakah itu otak besar atau otak kecil atau bahkan juga di sumsum tulang belakang. Jadi intinya adalah deteksi dini dan mencari pertolongan sesegera mungkin ke dokter.